Halo semuanya, welcome to Bisik, Bincang OSIS Asik. Oke, sebelumnya izinkan aku memperkenalkan diri aku dulu nih. Nama aku Karis dari OSIS. Di sini aku sebagai host perwakilan dari salah satu ekskul yang kayaknya orang-orang udah tahu nih dari judulnya. Oke, mungkin Kak Lydia bisa memperkenalkan diri. Hai. Hajimemashite, watashi wa Lydia desu. Japan Kurabu no Kaichou desu. 12 nansei desu. Yoroshiku onegaishimasu. Nama saya Lydia Musdalifah, ketua dari Japan Club kelas 12. Mohon bantuannya. Yoroshiku. Hai, yoroshiku. Oke, konnichiwa Kak Lydia. Genki desu ka? Hai, konnichiwa. Genki desu. Oke, tadi kabarnya gimana nih? Kan tadi Genki desu ya. Kabarnya baik nih berarti. Ya, alhamdulillah baik sini, lagi oke-oke aja nih keadaannya. Kesibukannya lagi apa nih Kak Lydia? Mungkin bisa di-spill nih biar kita tahu. Kesibukannya aku sih masih apa ya? Dalam diri aku sendiri tuh masih belajar buat kanji ya. Kanji N4 buat persiapan mendatang gitu kan. Jadi aku udah kelas 12 nih, jadi mempersiapkan buat beberapa apa ya? Beberapa pelajaran yang bakal aku kelola lagi buat nanti. Ada niatan beasiswa? Iya, ada sih buat kejar beasiswa. Aduh, good luck ya Kak Lydia ya, semoga bisa. Arigato. Yes. Kalau tadi bilang sehat ya? Sehat? Ya, sehat. Alhamdulillah nih sehat nih. Harus jaga kesehatan banget gak sih Kak? Iya. Kalau mengetahui kita lagi pandemi kayak gini? Wajib sih buat jaga kesehatan karena kan dia keadaan kayak begini, terus juga hujan kan juga apa ya, jadi imunitas kita kan juga kurang ya kalau misalnya habis dari pulang sekolah maupun dari apa ya, dari keluar rumah. Jadi kan kita wajib banget buat ngejaga suplemen kita juga gitu. Pancaroba sih ya Kak? Iya, pancaroba kayak gini. Oke. Japan Club nih. Iya. Sebenarnya namanya aja udah jelas ya Kak ya, Japan Club gitu. Tapi kayaknya banyak banget nih yang mau tahu kira-kira Japan Club tuh isinya apa aja, jadwalnya ada apa, jadwalnya kapan, sama apakah harus wibu semua. Oke, makanya di sini kita bakal nanya-nanya Kak Lydia nih. Kita teman-teman. bahas ya sekarang ya. Jadi langsung aja nih ke pertanyaan pertama nih. Boleh Kak? boleh. Oke, aku lanjut aja nih. Kegiatan apa aja sih yang biasanya Japan Club lakuin? Kegiatannya itu apa ya, banyak sih sebenarnya, jadi nggak itu aja. Jadi untuk kegiatannya kan kita juga ada belajar, kegiatan refreshing, terus juga spooky season. Nah, kegiatan ini masih baru-baru, jadi buat kalian yang untuk anak kelas 10 dan juga kelas 11 yang pengen join, masih terbuka kok. Jadi spooky season itu ngapain gimana ya, kita tuh kayak membicarakan sebuah urban legend Jepang, yang dimana urban legend tersebut kita diceritain dengan fitur-fitur backsound yang juga menegangkan, jadi nggak bosen gitu dengernya. Oke. Iya. Urban legend tuh contohnya apa nih Kak, kalau boleh tahu? Urban legendnya itu ya, di Jepang itu waktu itu kita udah membahas 2 urban legend, yaitu Kuchisake Onna sama Tomino's Hell. Oke. Iya. Jadi kayak buat teman-teman yang mau tahu bisa banget gak sih ikut Iya. Japan Club nih? Bisa banget kok yang masih bingung dari sekarang. Oke, mungkin buat teman-teman yang penasaran nih, jadwal pertemuan ekskulnya tuh hari apa aja sih dan berapa jam nih biasanya? Biasanya kan kita kan pulang sekolah itu kan jam 12.15 tuh ya. Jadi anak-anak Japan Club tuh datang setiap Senin atau Selasa. Tapi kita tuh kebanyakan dipakai hari Senin. Cuma karena hari Selasa itu kan mereka capek ya. Jadi ya gimana ya, kita juga harus bisa mengoptimalisasi juga sih, bagaimana juga waktu mereka buat nge-manage waktu buat apa ya, belajar gitu-gitu kan. Jadi kita tuh makanya hari Senin. Nah, waktunya itu jam 1 sampai jam 3 gitu. Oke. Lumayan sih ya. Apalagi kan itu cuma seminggu sekali. Iya, seminggu sekali. Oke, seminggu sekali 3 jam aja dan kalian udah bisa banyak banget tahu nih about Japan. Iya, banyak banget. Wah, benefitnya banyak juga ya? Iya, benefitnya banyak banget sih di JC juga. Kalian tuh bisa seru-seruan juga di sana, jadi nggak canggung juga nih antara anggota 3 angkatan kelas 10, 11, 12. Jadi di sana tuh kita apa ya, membicarakan sebuah random juga sih, kadang habis belajar kita ngerandom gitu, ngomong-ngomongin sesuatu yang penting gitu. Berarti nggak senioritas ya? Iya, nggak senioritas di sana gitu. Enak banget ya, jadi bebas gitu sih ya. Oke, benar. mending gak usah ragu-ragu lagi nggak sih? Oke. Oke nih,
langsung aja nih ke pertanyaan selanjutnya nih. Aku mau nanya nih kali dia nih. Ya. Japan Club sendiri tuh punya tujuan atau goals gak sih? Kedepannya tuh gimana? tujuannya Atau ya. mungkin harus dipatokin gitu? Tujuannya ya mungkin target Japan Cup kedepannya itu mungkin ingin apa ya, ingin meningkatkan juga sih tujuan dari Japan Cup ini supaya menjadi yang teratas, maksudnya kayak lebih di apa ya, Apresiasi. iya, lebih diapresiasi lagi sama pihak sekolah gitu. Jadi nggak harus itu aja. Jadi kita tuh mindsetnya harus banyak, juga harus memiliki apa ya, kemajuan dalam pola pikir anggota-anggota juga. Jadi nggak harus pengurus juga yang harus punya mindset sendiri-sendiri gitu. Jadi semua anggota itu wajib punya mindset juga. Oke, Iya. jadi mau itu pengurus mau itu anggota boleh banget ya kalau Iya. misalkan mereka punya ide. Iya, boleh banget itu buat Jadi mencapai ini Japan sih ya, Club. namanya kayak bebas banget ya. Bebas banget. Nah, oke nih. Kan tadi udah disebutin nih, kalau misalkan ada nggak sih target kayak, jadi kelas 10 tuh harus bisa ini, kelas 11 tuh harus bisa ini. Oh, ada. Ada sih, karena di Japan Cup sendiri kita udah nentuin dari visi misi kita sendiri ya, untuk menjadikan anak angkatan ini gitu ya. Anak angkatan ini tuh bisa berbahasa Jepang juga. Jadi dia tuh nggak sia-sia masuk JC gitu. Jadi aku pengen masuk Japan Club buat apa ya, buat bisa berkomunikasi nih sama orang Jepang gitu ya mungkin. Nah, maka dari itu tuh kita memiliki apa ya, memiliki tujuan buat mereka agar mereka itu bisa apa ya, bisa bermanfaat gitu di Japan Club, memiliki berbahasa juga, memiliki apa ya, pola bahasa yang baik dan benar juga. Jadi nggak salah-salah ngomong gitu ya. Tapi Japan Club ada nggak sih yang cuman pengen ngewibo doang? Ada sih itu mah. Iya, tahun lalu banyak sih kayaknya. Soalnya mungkin pas offline ya jatuhnya itu, jadi pas itu ada demo ekskul, kan ada demo ekskul tuh tahun lalu. Jadi mereka tuh melihatkan demo ekskul, kontesnya itu, konsepnya itu kayak ada yang pakai cosplay. Jadi mereka tuh tahu, wah ini wibu. Jadi mungkin mereka tuh masuk gitu ya. Oke. Iya. Biasanya sih itu tuh. Iya, dari- Shingeki no Kyojin biasanya. Animenya ya. Dari mulai situ mereka udah mengenal JC. Oke nih. Kan tadi udah dibilang ada spooky season ya? Iya, benar. Oke, dan mungkin belajar bahasa, cara tata bahasanya. Kalau kegiatan-kegiatan yang itu efektif nggak sih? Kalau dilihat-lihat nih, buat anak-anak JC-nya sekarang tuh efektif nggak sih? Oh, Kalau diaplikasikan ke anak-anak Japan Club-nya? Oh iya, efektif sih. Soalnya kan di Spooky Season ini kan tujuannya nggak cuma buat main-main ya. Jadi tujuannya itu bisa buat menggambarkan mereka, kan biasa misalnya di Indonesia itu kan banyak kayak urban legendnya, mungkin kayak hantu-hantu Indonesia. Cuma di Jepang itu ada lagi versinya. Jadi jadi di Jepang tuh ada nih namanya hantu ini. Jadi gitu loh. Jadi menjadikan urban legend tersebut menjadikan pelajaran gitu. Jadi mau gimana pun juga kegiatan refreshing JC itu bermanfaat, banyak benefitnya. Oke. Itu kita belajar tentang hantu Jepang ya berarti? Iya, pelajari. Oke. Aku taunya cuma Sadako doang nih Kak, mohon maaf. Terlalu legendaris itu dia. Oke. Iya. Pastinya ekskul Japan Club ini punya daya tarik sendiri kan? Nah, aku dan teman-teman yang lagi nonton nih mau tahu dong, kenapa sih kita harus join Japan Club? Join ya, masalah daya tarik kita itu soalnya kita kan memiliki memiliki jiwa ingin berusaha ya, ingin memiliki kemampuan yang enggak itu aja. Jadi mungkin yang udah bisa berbahasa asing kayak bahasa Inggris gitu, bahasa utama, bisa banget nih ya mungkin yang mau cari beasiswa di Jepang gitu, ke depannya gimana bingung gitu. Jadi kan kita butuh belajar juga ya. Jadi jadi ya JC ini menjadi alternatif gitu buat ngikut acara. Jadi gimana ya, ngikutin ekskul dan nggak cuma itu aja. Jadi ada kesannya tuh memiliki komponen tersendiri gitu. Komponen bisa berbahasa, bisa menjadi jiwa yang kedepannya bisa banget nih buat para kelas 10 dan juga kelas 11. Bagi yang masih bingung banget nih buat ikut ekskul, jadi Japan Cup itu jawabannya gitu. Nah, Japan Club terbuka ya untuk siapapun gitu. Oke. Benar. Aku mau nanya nih, ini sebenarnya personal question. Gak ada sebenarnya deal di sini.
Tapi aku mau nanya nih, Japan Club tuh kayak tadi kan aku nanya ya, ada nggak sih yang cuman pengen ngewibu doang? Nah, aku nanya masalah wibu nih. Iya. Apa Japan Club harus wibu? Iya banyak sih anak Japan Club yang yang pengen join, cuma ngelihat dari nama Japan Club itu kebanyakan mayoritas anak-anaknya mungkin wibu gitu. Jadi aku bukan wibu nih kak, gimana ya, boleh ikut gak ya gitu ya? Boleh sih, jadi nggak harus semua wibu. Jadi ya Japan Club itu kita kan saling belajar bersama gitu, saling silaturahmi dan juga saling yang dimana kita tuh belajar bareng dan juga berkomunikasi. Nah jadi nggak usah harus wibu, kalian tuh wajib masuk gitu. Kalian wibu berarti nggak apa-apa masuk gitu ya. Jadi nggak usah ragu-ragu lagi buat ikut Japan Club. Karena takut ada circle-circle gitu juga nggak sih kak? Iya, Takut benar. gitu. Kalau Japan Club sendiri ada nggak sih kayak geng-gengan? Oh nggak ada. Jadi kalau misalnya di Japan Cup itu nggak ada yang namanya kayak begituan. Malah kalau ada yang begituan aku marah gitu. Malah aku sendiri marah kalau ada yang kayak begituan. Nggak suka, entah apa. Karena mungkin anak kelas 10 ya yang yang masuk Japan Clubnya itu nggak ada temennya mungkin ya. Jadi mereka tuh merasa dikucilkan gitu hatinya. Takutnya kok aku nggak ditemenin gitu Dan ya. terus jadi nggak nyaman Iya, ya kak ya? jadi nggak nyaman. Maka dari itu kan di Japan Cup walaupun ada satu anak walaupun dia tuh lagi sendiri gitu ditemenin. Jadi jujur aku sendiri anak Japan Cup yang lagi di pojokan gitu, jadi aku samperin orangnya gitu, jadi biar mereka gak merasa hatinya tuh hatinya itu nggak hambar gitu loh di Japan Cup kayak begini gitu. Karena Iya. kan yang kita tahu Japan Club itu is very friendly ya kan? Iya, orangnya friendly semua gitu. Oke, aku mau nanya nih, kan kita lagi PTMT nih kak ya? Ya kan kak? Iya, Oke, minggu ini pusing ya kak PTMT? Iya, bener Sampai sih. mikirnya loading dulu gitu jawabnya nih. Iya bener, mikirnya tuh aduh yang banyak pikiran gitu. Oke, minggu ini aktivitas ekskul Japan Club tuh ada apa aja sih di saat PTMT kayak gini? Oh, di saat PTMT kita waktu itu menyediakan kegiatan Spooky Season Part 2 yang dimana aku baru bahas tadi nih. Spooky Season itu namanya Tomino's Hell, terus juga kegiatan yang nanti aku bakal lakuin itu kegiatan Sensei no Tanjobi. Jadi yang dimana sensei atau pembina kita tuh ulang tahun, jadi kita tuh menyiapkan semuanya buat buat kegiatan refreshing sih ini sebenarnya. Kayak anak-anak tuh juga butuh butuh buat makan-makan together gitu. Oke. Iya, oke. kegiatannya juga BTW, Elita Sensei, Tanjobi Omedeto. Tanjobi omedeto. Arigato. Oke. Aku juga diajarin Elita Sensei sih. Oh, iya. Balik pas kelas 10. Iya, sekarang udah sedih nggak ada pelajarannya lagi. Tapi aku sampai sekarang nggak ngerti, aku sampai sekarang nggak hafal hiragana. Oh, di stream sih bisa ganti. Iya sih, tapi kayaknya aku kalau masuk Japan Club, boleh kan aku masuk Japan Club udah kelas 11 nih. Bisa. Masih bisa. Berarti gak ada persyaratan dong kak? Iya, nggak ada persyaratan kok. Iya, harus wibu atau gimana nggak ada. Oke, kelas 11, kelas 10 bebas? Iya, kelas 10, Wah. kelas 11 bebas. Kecuali anak kelas 12 yang mungkin mereka harus fokus sama kegiatannya lebih lanjut. Jadi ya mau nggak mau mereka tuh harus bisa berjuang gitulah. Jangan takutnya ekskul kan mengganggu ya. Jadi ya udah untuk kita terbukanya buat kelas 10 dan juga kelas 11 aja. Oke, berarti Japan Club udah ganti kepengurusan belum nih ke anak kelas 11 belum nih? sih. Belum, cuma kita udah ada persiapan ya buat nanti. Oke, spoiler dong kan nih ketuanya siapa nih? The next Japan Club ketuanya nih The siapa next nih? Kaicho ya. Iya, the next Kaicho. Siapa nih? Spoiler dong siapa nih? Ada sih kelihatan muka-muka kandidat. Oke. Anak OSIS? Ada. Oke. Itu di belakang ada ini ya kak? Ada kandidatnya nih. Iya. Iya, muka-mukanya Oke. udah kelihatan. Oke, aku mau nanya aja nih kan nih. Kalau program kerja ekskul Japan Club nih setahun ke depannya bakal gimana nih kak? Setahun ke depannya kalau misalnya kita lagi nggak corona ya semoga aja hilang sih nih coronanya. Jadi Amin. jadi, itu sih kak, apa namanya? Doa semua orang. iya semua orang. Terus juga mungkin program selanjutnya kita pengen sih ngadain waktu itu kita pengen ngadain yang namanya
lomba sendiri gitu. Tapi karena pas banget itu corona udah tiba, kita udah waktu tahun lalu ya, bisa terbilang tahun 2020-2019, kita tuh udah mempersiapkan sebuah proposal. Nah, kita mau ngejalanin, tapi pas kita ngejalanin tuh corona, jadi waduh sayang banget sih itu. Jadi kalau boleh tahu itu lombanya apa aja nih Kak? Lombanya apa ya? Mungkin ada yang lomba shodo. Lomba shodo tuh kayak lomba apa ya? Lomba menulis kanji gitu, memakai tinta Jepang. Itu nanti semua kelas ikut? Iya, dibuka untuk umum gitu. Wah, interesting banget ya. Iya, interesting banget. Oke, berarti the next Kaicho mohon diadakan perlombaan tersebut. Karena saya mau ikut, walaupun saya nggak bisa nulis kanji, saya belajar dulu nih. Hai dozo. Oke, aku mau nanya nih. Kan balik lagi sih ya, pandemi. Pandemi lagi. Pokoknya pandemi kita tuh lagi bener-bener di kondisi gak enak banget gara-gara pandemi ini. Benar. Selama pandemi tuh ada nggak sih nih pengalaman menarik nih di Ekskul Japan Club? Kalau ada nih, sharing dong kita nih. Pengalaman buat menarik, siapa ya. tahu bisa jadi motivasi nih buat teman-teman yang lagi nonton nih. Jadi pengalaman menarik di Japan Cup sama pandemi itu ada 2 ya. Karena pas offline kita masih baru-baru, jadi mungkin kurang interest banget, jadi buat dikatakan menarik. Nah, jadi ada 2 yang dimana kegiatan itu kita membuat tero-tero bozu, yang dimana kita membuat boneka pencegah hujan gitu. Jadi bentuknya itu kayak tuyul kecil lucu gitu bentuknya. Iya, I know. Iya. Itu gemes sih, biasanya banyak tuh di Jepang tuh kalau lagi buat musim hujan. menangkal hujan gitu. Jadi ya gimana ya? Kita mengikuti dia aja sih, kayak buat bonekanya aja gitu. Mungkin kalau masalah pengen hujan gak turun, kita berdoa sama Tuhan yang Maha. Iya, benar. Tetap ya, itu cuman untuk buat praktek aja sebagai. Nah, kegiatan kedua itu kita ada kegiatan shodo. Waktu itu kegiatan utama offline sih itu. Pertama-tamanya kita melakukan shodo offline. Jadi anak-anak kelas 10, kelas 11 itu merasakan goresan kuas-kuas yang dimana mereka tuh baru, jadi ini namanya shodo gitu. Jadi mereka tuh nggak kaku lagi nulis shodo. Oke, shodo ya. Susah nggak sih Kak? Sebenarnya sih susah sih, butuh suhu buat suhu. butuh suhu gitu. Kak Lydia sendiri pernah ngelakuin shodo itu? Oh pernah aku ngelakuin hal tersebut, cuma Kaicho sendiri, aku sendiri gitu. Aku sendiri juga masih rada bingung gitu. Cuma kalau misalnya kita sering latih, bisa banget kita kayak ngelatih shodo tersebut. Terus nanti kalau misalnya ada lomba, kita ngikut tuh namanya shodo, supaya jadi kemampuan kita tuh nggak cuma pas lagi di ini aja, jadi kemampuan kita curahkan lagi ke dalam lomba gitu. Oke. Itu menarik banget sih buat yang pengen tahu tentang Jepang ya. Menarik banget. Biar dapet experience juga nggak sih Kak? Iya, biar ada percobaan gitu. Jadi mereka tuh di JC nggak kayak begini-gini doang, begitu-gitu doang gitu. Oke, shodo. Oh ya, aku mau nanya nih sih. Ini personal question lagi sebenarnya. Iya. Japan Club tuh sering nge-cosplay nggak sih? Oh, cosplay. Masalah cosplay waktu tahun lalu banyak ada yang cosplay. Masalah demo ekskul waktu itu, banyak banget yang mungkin nge-cosplay jadi ini, menjadi itu. Terus waktu tahun lalu mungkin ada yang pernah jadi Miku atau... Nah, aku waktu itu pernah percobaan sekali cosplay jadi Kofuku Noragami, dari anime Noragami. Iya. Oke, Yato. Ada nggak nih yang siapa tahu ada nih yang cosplay jadi Levi? Iya, bisa buat foto bareng gitu, foto bareng. Iya. Gitu. Tapi itu sedih banget gak sih kalau lagi pandemi gitu kita jadi nggak ada kegiatan cosplay gitu. Padahal kan lucu-lucu banget, gemes-gemes banget nggak sih? Iya bener sih, kayak apa ya, mungkin ngeliatin orang tuh asing banget ya mukanya, ini siapa gitu kan. Iya. Terus soalnya juga itu make up ya Kak ya? Make up, terus juga biasanya tuh jadi tambahan sih ini, JC kedepannya pengen ngikutin event sih. Event? Iya, event. Apa tuh kalau boleh tahu kita nih? Di event di Jepangan itu kita kan biasanya ada lomba. Terus eventnya tuh kayak banyak makanan khas-khas Jepang gitu di sana. Terus juga ada cosplay kontes juga di sana. Jadi yang mungkin yang mau vote bar sama cosplaynya bisa banget tuh yang kita ikut event anak Japan Club.
Kalau misalnya kondisinya udah mendukung sih itu mah. Iya sih. Iya benar. Makanya pandemi silakan pergi. Kabur. Silakan pergi. Karena itu banget sih Kak, jujur. Banyak banget program-program gak cuma dari Japan Club aja ya, tapi dari ekskul-ekskul lain yang kehalang banget sama pandemi ini. Sebenarnya banyak sih referensinya, mungkin karena lagi pandemi gini jadi mereka tuh nggak bisa ngelakuinnya, harus butuh offline, harus butuh tatapan langsung gitu ya intinya gitu. Iya, yes, yang aku bilang sih bukan cuma Japan Club ya, kayak OSIS juga sendiri ngerasa kayak gitu sih. Semua kita. ekskul ya. Aku mau nanya nih Kak, kan tadi katanya kalau masuk Japan Club tuh gak wibu nggak apa-apa, 11-12 nggak apa-apa, 11-12, 10-11 nggak apa-apa. Tapi aku mau nanya nih, ada nggak sih syarat-syaratnya atau limitnya gitu? Oh limitnya ya, kalau misalnya syarat, kita mulai dari syarat dulu. Syarat tuh sebenarnya nggak ada sih anak Japan Cup, mungkin harus misal syaratnya tuh kalian harus manggil Kak ini atau itu gitu, nggak ada. Maksudnya nanya pakai nama juga nggak apa-apa gitu, misalnya manggilnya Lydia gitu, panggil gitu. Kalau pakai senpai gitu. Boleh? Senpai, wih boleh gitu. Jadi mungkin gak usah pakai Kak atau gimana, pakai senpai dipersilahkan gitu. Lydia senpai. Gitu kan gemes gak sih kalau dia kayak gitu? Lydia senpai gitu. Aku mau nanya gitu. Jadi kesannya tuh mungkin menciri khas anak Japan Club banget. Oke, kalau syarat nih, ada nggak nih Kak syarat? Syaratnya tuh nggak ada sih. Nggak ada? Nggak ada kok. Oke, aku kira ini Kak, apa kalau yang males gitu? Oh, kalau misal masalah yang males, mungkin kita bakal kita bakal ngechat personal sih ke orangnya gitu. Mungkin pas kita lagi offline nih, nah orang itu kayak mungkin males buat ngikut kegiatannya itu, kita biasanya nge-personal chat dia gitu. Ini kenapa, gara-gara kenapa. Nah, aku di posisi itu, misal ada anggota yang kayak gitu, aku coba bujuk dia kayak begini, gimana. Waktu itu ada sih waktu itu cewek sih kayaknya. Siapa nih? Dia tuh bener-bener males gitu orangnya. Nah, pas males aku tuh coba berbicara sama dia secara langsung. Akhirnya dia tuh jadi rajin lagi. Oke. Alhamdulillah gitu. Terbangun. Asalkan jangan disindir-sindir ya berarti ya? Harus dirangkul gitu ya? Iya, kalau disindir tuh justru kayak mungkin dianya aduh takut gitu kan, sifat aslinya kelihatan gitu mungkin kan. Berarti Japan Club tuh itu banget ya Kak, bener-bener terbuka banget gitu ya? Iya, orang kakak kelasnya juga nggak jahat-jahat, nggak gigit gitu, maksudnya kalau yang mau join ya nggak apa-apa gitu loh. Jadi wah gak ada senioritas sama sekali nih bener-bener Japan Club? Iya bener, nggak ada senioritas sama sekali. Oke, kali dia sendiri ada nggak sih Kak suka dukanya di Japan Club gitu? Suka dukanya ya, aku sukanya itu ke yang dimana anak Japan Cup itu dia tuh gimana ya, waktu itu pernah ada yang bilang, Kak kegiatan Japan Club yang ini mungkin Spooky Season tuh waktu itu tuh, yang ini seru deh Kak, tuh aku suka tuh, terus juga seneng ya, diapresiasi. Kesannya tuh seneng, nah para pengurus juga pada seneng tuh. Jadi romannya tuh wah bagus ternyata kegiatannya, kirain kegiatan ini tuh kayak cuma buat penghalang doang atau gimana kan. Jadi kalau misal mereka pada seneng ya udah ntar lain kali ditingkatkan lagi gitu, mungkin kritiknya mungkin boleh gitu dijadikan kita pelajaran. Terus juga dukanya itu yang dimana anggotanya itu kita tuh udah personal chat, nah jadi anggotanya itu bener-bener tuh batu gitu, jadi kayak susah untuk dibilangin. Nah kita tuh jadi sedih gitu, wah ini anggotanya kenapa gitu, kita udah ngomong secara baik-baik tapi anggotanya kayak gini gitu tuh. Ya udah kita mau gak mau ya udah lepasin aja, nggak apa-apa, masih ada yang lain gitu. Banyak sih sebenarnya anak Japan Club yang rajin, cuma yang bikin kita sedih itu mungkin ya cuma berapa persen doang sih. Tapi sedih juga nggak sih Kak ya Kak keluar kayak gitu, apalagi kan kakak-kakaknya mungkin udah seneng kan banyak yang ikut. Kakak-kakaknya tuh bener-bener meluangkan waktu buat mereka gitu, yang dimana kalau mau nanya tuh mungkin nggak tahu, merasa canggung di Japan Club, gak apa-apa berbaur aja gitu, jangan terlalu malu. Jadi akhirnya mereka tuh menginginkan untuk pergi gitu dari Japan Club. Aduh, jangan sampai banyak yang anggota kayak gitu ya Kak? Iya benar. Oke. Pertanyaan, mungkin ini bisa pertanyaan terakhir. Iya. Biasanya nih anggota-anggota Japan Club punya kendala nggak sih Kak tiap jadwal untuk ekskulnya gitu?
Kendala sih sebenarnya nggak ada, cuma mungkin apa ya? Mereka tuh malahnya pengen ditambahin jamnya gitu. Aku heran. Mereka tuh senpai kan, mereka tuh biasa pengen senpai jamnya ditambahin lagi dong, kayak kurang jam segini gitu. Maksudnya kan mereka banyak bercandanya gitu loh, habis kegiatan habis kegiatan belajar tuh mereka main-main, jadi tuh mereka minta jamnya tuh ditambahin gitu buat main-main. Jadi gak boleh kan, mungkin di sekolah kan terbatas juga waktunya, takutnya dicariin atau gimana. Jadi ya mau gak mau jam segini cukup lah buat berarti kegiatan. seru banget dong ya. Iya seru banget parah gitu. Oke, nggak sadar banget nih ya, waktu kita ngobrol panjang banget ya Kak. Seru ya. Iya seru juga nih. Dan sayang banget nih, aku harus pisah nih sama Kak Lydia nih. Iya, Oke. Oke. Tapi sebelum kita akhirin podcast ini nih, Kak Lydia mungkin ada pesan nih buat teman-teman yang sekiranya masih ragu banget nih join Japan Club. Tapi pakai bahasa Jepang ya Kak? Enggak, bercanda. Pakai bahasa Indonesia aja. Jadi untuk anak kelas 10 dan juga kelas 11 yang mungkin merasa bingung dari sekarang gitu buat ikut ekskul yang bermanfaat, yang gimana ya, ekskul apa ya gitu. Bisa nih Japan Cup dijadikan sebuah majuan kalian, jadikan sebuah sarana kalian buat refreshing maupun sarana kalian buat ngejar mimpi kalian. Itu bisa banget masuk ke Japan Cup Delta buat ngikut ekskul ini. Hai minasan yoroshiku onegaishimasu. Silakan untuk join. Oke, kalau mau join gimana nih Kak caranya? Kontak personnya atau apa? Kontak personnya ke aku juga nggak apa-apa, atau Oke. ke yang lain. Oke nih teman-teman, sampai jumpa ya. Tetap stay tune di YouTube Osisya Delta. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan salam sehat. Sayonara.